Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengomentari pernyataan atau jawaban dari Prof. Firman selaku kuasa hukum Pak Jokowi terkait kasus ijazah palsu itu. Jadi kita simak dulu videonya, nanti kita akan komentari. Gitu loh. Jadi kapan sebetulnya ijazah asli itu akan diperiksa? Kalau memang yang diperiksa oleh kelompoknya Roy Suryo kemarin itu adalah bukan yang seperti yang diharapkan. Karena memang barangkali objek yang diteliti berbeda. Iya, berbeda. Nah, kalau sekarang memang objeknya harus sama, harus dilakukan tindak Objek ulang. yang di Menurut Polda pendapat ini saya seperti itu. baru. Jadi Ibu, tidak ada kewajiban Pak Jokowi Ya. untuk menyampaikan hal-hal yang Ibu sampaikan tadi. Oh gitu. Berarti Jokowi tidak ada kewajiban. Padahal hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang. Tapi nggak apa-apa, kita skip aja. Yang ini tidak perlu kita komentari. Cukup kita respon dengan video yang ada di layar. Dalam video tersebut terlihat Pak Jokowi begitu bersemangat memperlihatkan surat-surat pribadi yang dia miliki. Asli, kalau yang ini asli. Makanya dia sangat bersemangat dan percaya diri untuk memperlihatkannya. Ada. Helm sebentar lagi dipakai. Sertifikat uji juga ada semua. Yang ada STNK adalah ada. pemirsa semua. BPKB dan ada. Ibu, ada seseorang yang melakukan katanya penelitian. Dia teliti mangga. Sebenarnya Pak Jokowi punyanya manggis. Oke, kalau yang ini perlu kita komentari antara mangga dan manggis. Katanya yang diteliti oleh Pak Roy Suryo itu adalah mangga, sedangkan yang dipegang Jokowi adalah manggis. Yakin yang dipegang Jokowi itu manggis? Justru disitulah tadi kenapa perlu diperlihatkan. Karena untuk memastikan apakah benar yang dipegang oleh Jokowi ini manggis. Kalau ternyata mangga juga, artinya sama yang diteliti oleh Roy Suryo. Atau mangga busuk kan tetap mangga juga. Jadi begitu Pak Firman, bahwa disitulah pentingnya Jokowi memperlihatkan ijazah yang katanya asli yang dia pegang. Karena pakai analogi seperti tadi, benarkah apa betul yang dipegang oleh Pak Jokowi itu manggis atau malah mangga busuk? Oke, kita Kan lanjut. begitu. Jadi saya sudah bisa sampaikan dugaan fitnah dan penyamaran baik itu sudah terjadi. Logikanya sumpah Kenapa? ini. Kecuali dia punya, tadi abang sudah sampaikan. Dia juga nggak punya ternyata apa yang, kecuali dia punya ini loh yang aslinya. Iya. Ini loh yang aslinya. Jadi perlu diingatkan ke Pak Firman ini bahwa yang diteliti oleh Pak Roy Suryo selama ini adalah scan ijazah yang konon katanya asli punya Joko Widodo yang diunggah oleh Pak Dian Sandi di akun X-nya. Ya, itu yang kami tampilkan di layar. Itulah yang diunggah oleh Dian Sandi di akun X, di mana di captionnya dikatakan bahwa ini loh asli, scan asli ijazah Joko Widodo. Tadi juga Pak Firman ini mengatakan seharusnya pihak Roy Suryo itu memperlihatkan yang asli yang dia teliti. Loh, gimana sih? Memangnya harus ada dua ijazah asli dong jadinya kalau gitu. Satu asli yang dipegang oleh Pak Joko Widodo, satu lagi asli yang diteliti oleh Roy Suryo. Ini gimana cara berpikirnya Pak Firman ini? Kalau dia mengharapkan harusnya Pak Roy Suryo juga punya satu ijazah asli yang diteliti. Kan aneh. Jadi saya cuma mau menggarisbawahi bahwa dia selalu menekankan bahwa apa yang diteliti oleh Roy Suryo berbeda dengan apa yang disita oleh penyidik. Padahal menurut Pak Roy Suryo dan beberapa orang yang ikut gelar perkara khusus di Polda kemarin, melihat fisik ijazah Pak Joko Widodo itu sama seperti yang diupload oleh Dian Sandi. Tertulis namanya Joko Widodo, fotonya orang yang berkacamata dan berkumis tipis. Cuma bedanya di foto yang diupload Pak Dian Sandi itu tidak terlihat ada watermark atau emboss. Watermark dan emboss. Sedangkan pada fisik ijazahnya Pak Jokowi terlihat ada seperti
watermark dan seperti endorse. Belum bisa dipastikan itu endorse atau watermark karena belum dirabah dan belum diterawang. Jadi mungkin saja pada saat diupload oleh Dian Sandi itu, kertas ijazah itu belum ada endorse dan belum ada watermark. Makanya pihak pengacara Pak Joko Widodo harus mati-matian membangun narasi, membangun statement bahwa itu berbeda. Yang diupload oleh Pak Dian Sandi atau yang beredar selama ini, baik itu Pak Dian Sandi atau apapun dalam bentuk digital, itu berbeda. Itu bukan dari scan asli punya Pak Joko Widodo. Harus dibangun narasi seperti itu, harus dibangun statement seperti itu agar tidak ada kecurigaan bahwa endorse dan watermark itu ditambahkan belakangan setelah Pak Roy Suryo dengan Pak Rismon mengatakan bahwa ijazah asli UGM tahun 1985 itu harus ada endorse dan harus ada watermark. Sedangkan yang diupload oleh Dian Sandi itu tidak terlihat ada endorse dan tidak terlihat ada watermark. Makanya harus dimodifikasi supaya terlihat ada endorse dan ada watermarknya. Oke, kita lanjut dikit lagi. Ketika sudah tahap penyidikan Itu baru palsu. ada barangnya bang ya tadi ya Itu. bang disebutin bang Dan Petrus. lebih Ya? lanjut lagi, Ibu, sudah dilakukan pemeriksaan oleh Puslapor. Kemarin itu dilak, Bu, aslinya. Dokumen itu dilak, Bu. Terkait uji laboratorium forensik, kalau saya pribadi itu tidak perlu dilakukan kalau hanya untuk mengetahui ijazahnya Pak Jokowi ini asli atau tidak. Cukup jujur saja, cukup jujur dan punya mata yang bagus bisa membedakan dua orang yang ada di foto ini. Itu aja sudah cukup, tidak perlu pakai uji lapor. Sejatinya masyarakat Indonesia sudah memberikan penilaiannya tentang ijazahnya Pak Jokowi melalui polling yang dilakukan oleh Om Iwan Fals, di mana 72% menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Oke, demikian video dari kami. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.